Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di jurnal saya, Muhammad Nong Firdaus, dan kali ini kita bakal bahas tentang komitmen mutu. Apa sih komitmen mutu yang sebenarnya kita harus pelajari? Komitmen mutu adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja pegawai. Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil dipersepsikan oleh individu terhadap produk jasa berupa ukuran baik atau buruk. Itu semuanya balik ke kita dari apa yang kita lakukan. Dan di dalamnya ada inovasi, yaitu pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru. Pembaharuan lah, intinya begitu. Ada gagasan, metode, atau alat, itu juga masuk ke dalam inovasi. Dan di dalam organisasi kita perlu efektivitas, yaitu berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan atau klien atau publik kalau misalnya kita ASN. Dan dari sumber yang sama juga kita memiliki namanya efisiensi, seperti gambar yang bisa kita lihat. Di situ ada analogi yang sangat-sangat cocok, yaitu efisiensi organisasi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu atau output. Efisiensi, it's too hard to say. Efisiensi dapat dihitung sejumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Ibaratnya kita punya modal, kita harus memaksimalkan itu, dan itu secara efisien. Seminim-minimnya dengan dampak yang luar biasa, itu efisien. Dan nilai-nilai dasar komitmen mutu ada efektivitas layanan, efisiensi layanan, inovasi layanan, dan juga mutu layanan, di mana masing-masing dari ini punya perannya masing-masing yang memang sudah ditetapkan atau diharapkan ada di dalam organisasi kita masing-masing. Dan tadi efektivitas sudah, efisiensi sudah, inovasi sudah, dan mutu layanan yaitu menunjukkan kinerja aparatur yang optimal dan melayani dengan sepenuh hati sehingga membuat customer atau publik atau masyarakat merasa puas. Itu yang menjadi mutu layanan kita. Dan di sini ada siklus berpikir kreatif. Pertama dari ketidakpuasan, keingintahuan, kejenuhan, kebutuhan, keinginan, merenung, berimajinasi, berpikir, dilanjutkan dengan mencari data, informasi, membaca rujukan, studi banding, berdialog, berdiskusi, brainstorming, lalu dianalisis, membuat rancangan, sosialisasi di lingkungan yang terbatas. Jadi jangan dilemparkan dulu. Kita harus punya cycle kita untuk bisa ngobrolin ini. Lalu dilanjutkan dengan lahirnya karya kreatif sebagai sebuah inovasi, dan sudah pasti harus dimanfaatkan atau diimplementasikan. Itu sudah pasti. Dan ada namanya PDCA cycle atau siklus PDCA, Plan, Do, Check, Act. Ini muter ya, atau pasti bakal sangat berkaitan satu sama lain. Kita harus merencanakan, kita harus melakukan implementasi tadi, mengecek atau mengevaluasi, recheck, the test and result, dan summarize, listen, learn. Ibaratnya dari yang apa yang kurang, apa yang berlebih, apa yang harus dilakukan, itu menjadi pelajaran. Dan act, kita bisa lakukan lagi dari hasil evaluasi tadi dengan skala yang lebih besar atau impact yang lebih besar, apalagi kepada masyarakat. Dan saya punya quotes untuk mengakhiri penjelasan saya hari ini dari Steve Jobs. Stay hungry and stay foolish. You know what they mean? It's called when you think, when you have any issue, stay like this. Because when you have problem, you have solution. When you think, rights. Okay? Dan kita tahu sendiri Steve Jobs adalah the man behind the Apple product, yang sangat-sangat punya inovasi yang sampai sekarang kita masih merasakan manfaatnya dari produk-produk dan juga jasa yang dikeluarkan oleh Apple. Mungkin itu aja di jurnal hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dan juga menonton. Seperti biasa, kontak-kontak saya ada di bawah sini.
Sampai jumpa di jurnal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.